Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan, Bhikkhu Sangha, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman sedama yang berbahagia. Izinkan saya, Elvino, membacakan susunan acara Puja Bakti Peringatan Asada Sekolah Bodhidharma hari Selasa, 1 Agustus 2023 sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan syair Dhammapada. 3. Bhikkhu Sangha memasuki ruang bakti sala. 4. Puja bakti. 5. Dhamma Desana. 6. Gita Buddhis. 7. Dana Paramita. 8. Pemercikan Tirta Suci. 9. Pelimpahan jasa dan namaskara gata. 10. Bhikkhu Sangha meninggalkan ruang bakti sala. 11. Penutup. Puja bakti peringatan asada ini selain dapat disaksikan secara langsung, juga bisa diikuti secara live streaming di YouTube Sekolah Bodhidharma. Bapak, Ibu, teman-teman sedama yang berbahagia, mari kita mendengarkan lantunan syair-syair suci Dhammapada yang akan dibacakan oleh peserta didik SMP Abi Mukti dan Cecilia Natasha. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pembacaan syair-syair suci Dhammapada. Magawaga syair 273 dan 274. Magga Tangiko Seto Saca Nam Caturo Pada Wirago Seto antara semua jalan, jalan mulia beruas 8-lah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, 4 kebenaran mulialah yang terbaik. Di antara semua keadaan, keadaan tanpa nafsulah yang terbaik. Di antara semua manusia, dia yang telah sadarlah yang terbaik. Eso Wamako Natanyo Dasana Sawisutya Etamitumhe Pati Pajata Ma
adalah satu-satunya jalan. Tiada jalan lain untuk mencapai pandangan terang. Engkau yang menelusuri jalan ini, berjuang menundukkan marah. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bhikkhu Sangha memasuki ruang bakti sala dan dilanjutkan dengan penyalaan dupa serta lilin pancawarna. Hadirin dipersilakan berdiri dan berhadapan dan bersikap anjali.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, puja bakti yang akan dipimpin oleh Upasaka Pandita Widya Atmaja SAG. Kepada Bapak Widya dipersilakan. Sebelumnya, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Marilah kita awali puja bakti perayaan Hari Asada Sekolah Budi Dharma tahun 2023 dengan bersama-sama memberikan penghormatan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bersama-sama membacakan Nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sangkang Namami. Namo Sanggaya. Umat silakan duduk bersila kembali. Bapak Ibu Pandita serta saudara-saudari di dalam Dhamma, selanjutnya marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Bhikkhu Sangga dengan membacakan Parita Aradhana Tisarana Pancasila. Okasa ahang bante tisaranena sading Pancasilang dhammang yacami anugahang katwasilang detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sading Pancasilang dhammang yacami anugahang katwasilang detame bhante tatiyampi okasa ahang bhante tisaranena sading Pancasilang dhammang yacami
bante. Iya mahang wadamitang wadeta. Amma bante. Namo Sang Hyang Adi Budaya. 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 Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisaranang gamanang paripunang. Amma bante. Pannatipata Weramani Sikapadang Samadiyami. Pannatipata Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinadana
Ramani Sika Padang Samadiami. Adinna Dana Weramani Sika Padang Samadiami. Kami sumicacara Weramani Sika Padang Samadiami. Kame sumicacara Weramani Sika Padang Samadiami. Musawada Weramani Sika Padang Samadiami. Musawada Weramani Sika Padang Samadiami. Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sika Padang Samadiami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sika Padang Samadiami. Imani Panca Sika Padani Silena Suganting Yanti Silena Boga Sampada Silena Nibuting Yanti Tasma Silang Wisodaye. Ama Bhante Sadu Sadu Sadu. Bapak Ibu Pandita serta saudara-saudari di dalam Dhamma, setelah kita bersama-sama membacakan parita memohon tuntunan Tisaran dan Pancasila kepada anggota Sangga, selanjutnya marilah kita bersama-sama menenangkan diri sendiri dengan melaksanakan meditasi. Meditasi, mari kita mulai. Dipandang para mangsukang, sabe sata, bawantu sukitata, meditasi selesai.
Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita memohon tuntunan Dhamma Desana kepada anggota Sangga dengan bersama-sama membacakan Aradhana Dhamma Desana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjali Diwarang ayat cata Santi dasata Paraja kajatika Desetu damang Anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kepada Sangha yang saya muliakan, para Bapak Ibu Pandita yang saya hormati, para Bapak Ibu Guru Sekolah Bodhidharma yang saya hormati, serta para siswa-siswi Sekolah Bodhidharma yang saya banggakan. Suki Hontu. Semoga saudara-saudara semua selalu sehat dan bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, dan bebas dari segala macam kesulitan. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan Dhamma, saya ingin mengingatkan satu hal bagi saudara-saudara semua nanti yang memimpin kebaktian, untuk Aradhana, Tisarana, Pancasila, dan Aradhana Dhamma Desana itu bahasanya berbeda, Romo ya. Kalau Aradhana, Tisarana, dan Pancasila itu memohon tuntunan. Tisarana dan Pancasila. Ya, jadi artinya Bante menuntun Anda kata per kata. Ya, seperti tadi ya, Bante bilang terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, Anda ikuti. Tapi kalau Aradhana Dhamma Desana bukan memohon tuntunan Dhamma Desana, tapi memohon pembabaran Dhamma. Karena kalau saudara-saudara memohon tuntunan Dhamma Desana, berarti saya ceramah sambil tuntun Anda.
Apa yang saya katakan Anda ikuti. Ya, jadi ini nanti mungkin siapapun nanti ya yang memimpin kebaktian, saat Anda berbicara tentang permohonan pembabaran dhamma tidak ada tuntunan. Ya. Jadi mari kita bersama-sama memohon pembabaran dhamma gitu saja, bukan memohon tuntunan dhamma desana. Ya. Itu saja yang mungkin perlu untuk kita ingat bersama. Ya, jadi saudara-saudara semua, pada hari ini adalah hari Selasa ya. Selasa apa Senin? Tanggal 1 Agustus. Berdasarkan tahun Buddhis, pada hari ini adalah tepat hari apa? Asada. Hari H-nya hari ini. Ya, yaitu hari Selasa tanggal 1 Agustus adalah hari Asada. Sehingga saudara-saudara semua, para bapak ibu guru dan para siswa sekolah Bodhidharma melaksanakan puja bakti memperingati hari Asada. Harapannya mudah-mudahan peringatan hari Asada yang kita lakukan pada hari ini dapat meningkatkan, memunculkan dan meningkatkan 4 jenis kualitas baik di dalam diri kita, yaitu semoga dengan merefleksikan peringatan Asada ini mampu meningkatkan 4 kualitas, yaitu memunculkan dan meningkatkan keyakinan Anda, keyakinan kita terhadap Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Lalu yang kedua, semoga dengan merefleksikan peringatan hari Asada ini dapat meningkatkan moralitas kita, sila kita. Yang ketiga, semoga dengan merefleksikan makna hari Asada ini mampu memunculkan dan meningkatkan kualitas kemurahan hati di dalam diri kita. Dan yang keempat adalah semoga merefleksikan hari Asada ini mampu memunculkan dan meningkatkan kebijaksanaan di dalam diri kita semua. Itulah yang dimaksud dengan dapat memunculkan dan meningkatkan 4 jenis kualitas tadi, yaitu kualitas keyakinan kita terhadap Sang Buddha dan ajaran-ajarannya, dapat meningkatkan praktek-praktek sila kita, merefleksikan sila di dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat meningkatkan ya, kualitas kemurahan hati di dalam diri kita dan kualitas kebijaksanaan. Saudara-saudara semua, tentu memperingati hari Asada secara historis, terlebih Anda seorang pelajar ya. Terlebih lagi Anda seorang pelajar di sekolah Buddhis, maka secara historis
tentang hari Asada ini Bante yakin Anda semua sudah tahu. Karena di sekolah sudah diajarkan, baik itu dari tingkat SD, SMP maupun SMA, kecuali TK, PG belum ya, sudah diajarkan. Jadi Bante percaya, Bante yakin secara latar belakang atau secara historis Anda semua sudah tahu. Karena memang Anda pelajari, ya, baik itu di tingkat SD, SMP, dan SMA. Hanya yang perlu Bante sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, bahwa memperingati hari Asada ini kan yang kita ketahui yaitu memperingati peristiwa yang terjadi di bulan Asalha, ya. Nah, sebenarnya selain peristiwa di mana Sang Buddha membabarkan dhamma, memutar roda dhamma, ya, mengajarkan dhamma untuk pertama kalinya, sebetulnya ada juga peristiwa lain yang terjadi tepat di Purnama Asalha tetapi bukan di tahun yang sama, ya, yaitu mungkin saudara-saudara masih ingat Buddha Gotama sebelum lahir ke bumi sebagai Pangeran Siddhartha, beliau berdiam di mana? Di surga, ya. Yang cewek di mana? Tinggalnya di Batam. Tadi ada anak SMP, di mana ada anak SD tadi? Di mana tadi? Di surga Tusita. Nah, jadi sebelum lahir jadi manusia, jadi Pangeran Siddhartha, Bodhisattva pada waktu itu berdiam di surga namanya surga Tusita. Ya, di SMP kelas 1 kan Anda belajar tentang alam dewa, ya. Alam surga ada 6 apa 7? Yang benar berapa? Ada 6, ya. Yaitu Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati. Hafal boy? Hah? Yang SMP kelas 1 ada kan? Sudah hafal ya? Ya, Bante yakin Anda sudah hafal kecuali yang tidak hafal. Ya. Jadi menunggu di surga Tusita, Bodhisattva lahir sebagai dewa yang bernama siapa? Seta Ketu, ya. Nah, beliau menunggu di sana dan tiba saatnya beliau memutuskan bahwa saya akan, waktunya sudah pas dengan berbagai macam persyaratan yang ditentukan, ya. Kan umur manusia, salah satu persyaratannya umur manusia harus 70 sampai 100 tahun atau lebih. Kemudian dia memilih tempat yaitu Majjhima desa. Majjhima itu artinya tengah, desa itu artinya tempat, ya. Jadi di bumi ini ada tempat di tengah-tengah bumi ini, yaitu ya kalau kita lihat dari globe itu ya di India, ya, dan sebagainya. Beliau memutuskan bahwa inilah saatnya saya akan lahir sebagai manusia di bumi dan akan merealisasikan kebudayaan. Jadi saat Bodhisattva yang lahir jadi Dewa Setaka itu memutuskan bahwa dia akan lahir, itu juga terjadi pada bulan Asalha, ya, di purnama bulan Asalha. Jadi peristiwanya ada 2, yaitu peristiwa di mana Bodhisattva dari surga Tusita memutuskan untuk meninggalkan surga Tusita dan lahir sebagai manusia.
ya untuk merealisasikan kebudayaan. Dan peristiwa yang kedua yaitu peristiwa di mana Sang Buddha untuk pertama kalinya mengajarkan Dhamma kepada siapa? Kepada 5 petapa. 5 petapa semua sudah tahu ya. Yang pertama siapa? Terus? Ya, semua sudah tahu berarti ya. Nah, tentu apa yang diajarkan oleh Sang Buddha pada khotbahnya yang pertama di bulan Asalha ini disebut sebagai jantung atau inti ajaran Buddha. Kan setelah itu Sang Buddha mengajarkan Dhamma dalam kurun waktu 45 tahun hidup beliau ya. Di mana Dhamma yang beliau ajarkan itu terdiri dari 84.000 bagian Dhamma. Di mana dari 84.000 bagian Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha selama 45 tahun ini semua bermuara intinya ada di khotbah yang pertama, yaitu di dalam Dhammacakkappavattana Sutta yang isinya adalah 4 kebenaran mulia dan jalan Arya berunsur 8. Ya, 4 kebenaran mulia semua sudah tahu ya. Pertama, adanya duka yang harus kita pahami. Jadi duka nih kita apakan? Yang pertama kita pahami. Jadi hidup kita ini ya ada kondisi yang disebut duka. Duka itu ada 12 kondisi. Ya, yang pertama apa? Lahir. Lahir itu duka. Kenapa? Ada orang tandanya kalau lahir itu duka? Setiap orang lahir sebagian besar Anda pasti menangis. Ada enggak yang waktu lahir enggak menangis? Katanya kalau dokter waktu Anda lahir kalau enggak nangis pantat Anda tuh ditepuk biar Anda nangis. Tujuannya apa? Kalau Anda nangis berarti Anda bisa bicara. Kalau ada orang lahir tapi enggak nangis, itu takutnya mereka bisu. Ya. Lahir, kemudian sakit. Nah, itu duka. Sakit itu song si boy song. Enggak enak ya. Enggak enak. Kemudian jadi tua. Tua itu juga duka. Jadi duka itu pengertian duka secara utuh itu yaitu 12 kondisi itu banyak orang mengartikan duka itu sebagai penderitaan. Ya, itu makna yang sangat sempit, tapi makna yang utuh dari duka itu adalah 12 kondisi. Lahir, sakit, tua, berkumpul dengan mereka yang tidak kita sukai. Jadi Anda kalau berkumpul dengan orang-orang yang tidak Anda sukai rasanya nyaman apa tidak? Ayo, lu lagi. Ya. Ya, bikin nyemak lah. Atau berpisah dengan orang yang Anda sukai. Ya, kalau Anda ada orang yang Anda senangi, Anda terpisah dari mereka rasanya gimana? Besong. Jadi itulah yang disebut duka. Jadi ada ketidakpuasan di dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang kedua yaitu sebab duka yang harus dilenyapkan. Sebabnya yaitu apa? Nafsu keinginan yang rendah. Lalu yang ketiga, kebenaran mulia yang ketiga yaitu akhir duka yang harus dicapai. Jadi akhir duka ini harus dicapai yaitu dengan melenyapkan segala bentuk nafsu keinginan atau kekotoran batin. Dan yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya duka yang harus dikembangkan. Jadi inilah inti yang harus kita pahami, kalau duka itu harus dipahami, diketahui.
Kalau sebab duka itu harus dihilangkan. Akhir duka itu harus dicapai. Dan jalan menuju lenyapnya duka itu harus dikembangkan. Jalan menuju lenyapnya duka tahu ya, yaitu 8 jalan mulia atau jalan Arya berunsur 8. Yang secara umum, yang bukan secara umum ya, yang secara teknis dibagi menjadi 3, yaitu sila, samadhi, dan panya. Anda pernah nggak merasakan ada perbedaan? Kalau Anda mulai dari sila, samadhi, dan panya, maka 8 jalan utama itu mulainya dari apa dulu? Dari perbuatan benar ya. Perbuatan benar, ucapan benar, penghidupan benar. Lalu usaha benar, perhatian benar, meditasi yang benar. Lalu yang kedua, pikiran yang benar dan pandangan yang benar dan pikiran yang benar. Tapi kalau saudara-saudara semua baca Dhammacakka Pavattana Sutta, jalan Arya berunsur 8 ini diajarkan oleh Sang Buddha dimulai dari mana dulu? Dari mana dulu? Dari pandangan benar dulu. Pandangan benar, baru pikiran benar, baru perbuatan benar, dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah jadi begini, jalan Arya berunsur 8 yang dimulai dari sila, samadhi, panya, itu adalah yang disusun oleh Badantacarya Buddhaghosa dalam buku Wisuddhimagga, Jalan Kesucian. Sedangkan jalan Arya berunsur 8 yang dimulai dari panya, sila, samadhi, itu adalah yang diajarkan oleh Buddha Gautama di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta. Mengapa bisa terbalik? Nah, kenapa Sang Buddha mengajarkannya pandangan benar dulu, baru pikiran benar, perbuatan benar, sampai samadhi benar? Karena di zaman Buddha kan Dhammacakka Pavattana Sutta ini kan dhamma yang pertama kali. Artinya sebelum itu dhamma belum pernah diajarkan. Dhamma belum pernah diajarkan, jadi orang-orang belum mendengarkan dhamma, belum mengetahui dhamma, belum merealisasikan dhamma. Sehingga pada zaman Sang Buddha banyak sekali para brahmana dan para samana itu menganut pandangan-pandangan salah, pandangan sesat. Ya, jadi pada waktu itu sebelum Sang Buddha mengajarkan dhamma, di India pada waktu itu banyak sekali ya para petapa dan para brahmana itu menganut pandangan salah. Makanya di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta itu kan Sang Buddha menjelaskan tentang 2 pandangan ekstrim. Ya. Anda masih tahu ya, 2 pandangan ekstrim itu ada namanya pandangan pesimistis dan ada namanya pandangan optimistis. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Pandangan optimistis itu artinya pandangan yang menganggap bahwa tubuh jasmani ini adalah sumber dari penderitaan di dunia ini. Sehingga karena adanya pandangan ini, di zaman itu banyak para petapa samana untuk mencapai kebahagiaan sejati ini banyak melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap tubuh. Ya, seperti ini pernah juga dijalankan oleh Samana Gautama selama 6 tahun. Yaitu pandangan pesimistis ini, artinya pandangan yang beranggapan bahwa tubuh jasmani kita ini adalah penghalang bagi tercapainya kebahagiaan, tercapainya nibbana. Oleh karena pandangan ini banyak orang, banyak petapa dan brahmana itu kemudian melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap tubuh jasmani mereka dengan tujuan supaya mereka terbebas, ya mereka mampu merealisasikan pencerahan. Tetapi oleh Sang Buddha ini disebut sebagai pandangan yang salah,
pandangan yang keliru. Ya, dengan menyiksa tubuh Anda tidak akan mampu mencapai pencerahan apapun. Lalu yang kedua namanya pandangan optimistis. Ya. Jadi pandangan optimistis ini artinya pandangan atau ajaran yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali saja dan setelah kehidupan ini tidak ada kehidupan lagi. Sehingga orang-orang yang memiliki pandangan ini cenderung di dalam menjalani hidup ini menghumbar hawa nafsu, ya, menghumbar kepuasan. Mereka pokoknya melakukan perilaku-perilaku yang membuat diri mereka merasa puas. Karena inilah kesempatan kita untuk berpuas diri. Kehidupan ini adalah kesempatan kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan sampai puas, karena setelah kehidupan ini tidak akan ada lagi. Jadi itu pandangan pesimistis seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan seperti ini di zaman Sang Buddha cenderung berperilaku menghumbar hawa nafsu mereka, ya, mabuk-mabukan, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tujuannya memuaskan hasrat nafsu keinginan mereka. Nah, itulah dua pandangan utama, pandangan sesat, pandangan salah utama yang berkembang di zaman Buddha, ya, pada waktu itu. Sehingga karena banyak para samana dan brahmana memiliki pandangan salah pada waktu itu, bahkan kalau di dalam Brahmajala Sutta itu, ya, dari dua pandangan ekstrim ini berkembang menjadi lebih banyak lagi. Kalau di dalam Brahmajala Sutta itu ada 62 jenis pandangan salah. Jadi karena banyaknya para brahmana dan para samana memiliki pandangan salah, maka Sang Buddha pertama kali mengajarkan 8 jalan utamanya yang diajarkan pandangan benar dulu. Karena pada waktu itu banyak sekali para samana dan brahmana sebenarnya mereka sudah punya kebijaksanaan. Mereka sudah punya kualitas parami yang sangat tinggi. Tinggal dipoles pandangannya saja. Silanya sudah tinggi, samadinya sudah tinggi, tapi pandangannya masih keliru. Sehingga Sang Buddha mengajarkan pandangannya harus benar dulu. Nah, kenapa sekarang Badan Pracarya Buddhaghosa di dalam buku Visuddhimagga itu jalan Arya berunsur 8 ini yang diajarkan pertama kali dimulai dari perbuatan benar. Karena apa? Badan Pracarya Buddhaghosa, ya, mengurutkannya, sekarang kan dhamma ini sudah diajarkan dan pandangan benar oleh Sang Buddha juga sudah diajarkan, maka orang-orang di zaman sekarang mempraktekkan 8 jalan utama ini dimulai dari sila samadhi panya. Kalau di zaman Buddha panya, sila, baru samadhi. Itu perbedaannya, ya. Karena zaman Sang Buddha kenapa pandangan benar dulu? Karena banyaknya pandangan salah pada waktu itu. Sehingga pandangannya ini harus diluruskan dulu, baru mereka bisa mencapai pencerahan. Karena banyak orang-orang yang sudah memiliki kualitas batin yang sudah mumpuni pada waktu itu, tapi karena pandangannya masih salah, mereka tidak mampu mencapai pembebasan. Itu, ya, yang harus dipahami. Jadi kalau pandangan Anda masih salah, sampai kapanpun pembebasan tidak akan bisa dicapai. Ya, sehingga di dalam salah satu sutta itu Sang Buddha mengibaratkan dengan kayu orang yang membuat api, ya. Yang pertama ada kayu yang basah terendam di dalam air. Kayunya sudah basah, masih hidup, terendam di dalam air. Lalu kita bakar untuk buat api, kayunya bisa terbakar apa tidak? Tidak, ya. Lalu yang kedua, kayu yang kering terendam di dalam air. Lalu diangkat, dinyalakan untuk buat api.
kayunya bisa terbakar? Tidak bisa juga. Lalu yang ketiga ada perumpamaan, kayu yang kering terletak di atas tanah yang kering, lalu kita bakar untuk membuat api. Kayunya bisa terbakar? Bisa. Jadi itu maknanya tadi, kayu yang basah terendam di dalam air, kalau kita mau buat api, kayunya tidak akan bisa terbakar. Artinya begini, kita yang masih dikuasai oleh nafsu keinginan, berusaha memadamkan nafsu keinginan ini, tetapi dengan cara yang salah karena pandangan yang salah, maka nafsu keinginan ini tidak akan bisa lenyap, tidak akan bisa terbakar. Ya, seperti kayu yang basah terendam air tidak bisa terbakar tadi. Kita berusaha memadamkan nafsu keinginan kita, ya, tetapi dengan cara yang salah dikarenakan pandangan yang salah, tidak akan bisa terbakar. Lalu yang kedua, kita berusaha memadamkan nafsu keinginan, sudah punya kebijaksanaan, tapi masih ada sedikit pandangan salah, juga tidak bisa. Lalu yang ketiga, kita ingin memadamkan nafsu keinginan, memahami 4 kebenaran mulia dan berpandangan benar, maka kita akan mampu merealisasi pembebasan. Ya, ini kayaknya dalam ya damanya ya. Karena memang Dhammacakkappavattana Sutta itu adalah inti dari ajaran Buddha. Nah, sebelum Bante lanjutkan, sampai di sini Anda sudah mengerti atau tidak? Sudah paham atau tidak? Kalau yang cowok katanya paham, yang cewek paham apa tidak? Gini, Bante minta Anda jujur. Kalau tidak paham, bilang saja tidak paham. Anda paham apa tidak? Tidak. Jadi begini, Bante katakan begini. Nah, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini kan setelah Sang Buddha selesai membabarkan Dhamma kan, para 5 petapa itu kan semua langsung mengerti ya, langsung tercerahkan. Nah, sehingga di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini Sang Buddha juga menyampaikan tentang 4 jenis karakter orang di dalam mendengarkan Dhamma. Jadi harapan saya, kalau Anda tidak mengerti, bilang saja, jujur saja, bocuni. Ya, Anda tidak harus paham, Anda tidak harus mengerti. Karena begini, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta Sang Buddha menjelaskan 4 jenis karakter orang di dalam mendengarkan Dhamma. Ada orang yang pertama ya, ada orang yang mendengarkan Dhamma, dia hanya dengar sedikit saja. Dia langsung mengerti dan langsung tercerahkan. Contoh seperti Bhikkhu Kondana. Ya, pada saat Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, Bhikkhu Kondana ini, Sang Buddha belum selesai membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, dia sudah mengerti, sudah terbuka mata dhammanya. Ya, bahkan langsung mencapai Sotapanna. Dia hanya dengar sedikit saja loh. Banyak ya siswa-siswa Sang Buddha yang hidup di zaman Buddha yang dengan tipe seperti itu, dengan seperti Bhikkhu Sariputta. Ya, dia hanya dengar sedikit saja, dia langsung mengerti, langsung tercerahkan, langsung terbuka mata dhammanya. Ya. Lalu yang kedua, ada orang yang dengar Dhamma, dia harus dengar dari awal sampai akhir, sampai selesai. Dia baru mengerti. Ya, contoh seperti Bhikkhu Badyawapa Mahanama Asaji. Begitu Sang Buddha selesai membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, mereka langsung mengerti, langsung tercerahkan, langsung terbuka mata Dhamma mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang dengar Dhamma, dia harus dengar dari awal sampai akhir dan harus diulang-ulang berkali-kali
dan bahkan harus dibimbing, baru mengerti, baru tercerahkan. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, karakter yang keempat yaitu ada orang yang mendengarkan dhamma harus dengar dari awal sampai akhir dan harus diulang-ulang berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi boitong juga, tapi enggak ngerti-ngerti. Nah, itu 4 jenis orang di dalam mendengarkan dhamma. Dan menurut para biku yang terpelajar, para sayadaw yang terpelajar di Myanmar maupun di Thailand, di antara 4 jenis karakter orang dalam mendengarkan dhamma ini, di zaman sekarang ini, tipe yang nomor 1, 2, dan 3 itu sudah tidak ada lagi. Jadi orang yang dengar sedikit langsung ngerti, orang yang dengar dari awal sampai akhir langsung ngerti, orang yang dengar berulang-ulang baru ngerti, itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang ada sekarang hanyalah tipe yang keempat, yang dengar dhamma berpuluh-puluh tahun, boitong juga. Oleh karena itu, makanya tadi Bante sampaikan, kalaupun Anda tidak mengerti, bocuni bomingkia. Ya, jadi jangan Anda memaksakan diri, wah saya harus mengerti dengan harus berbohong padahal enggak ngerti, tapi Anda mengatakan saya ngerti. Kalaupun Anda enggak ngerti enggak apa-apa. Karena memang kita sekarang ini lahir di zaman di mana kita hidup di zaman karakter yang keempat ini, yaitu zaman di mana orang kita mendengarkan dhamma berkali-kali tapi tidak mengerti juga, ya. Tetapi meskipun demikian, tetap kita harus bersemangat dan tidak boleh patah semangat di dalam mendengarkan dhamma. Karena apa? Mengapa Biku Kondana, Sariputta, Moggallana dan sebagainya baru dengar sedikit sudah paham? Di kehidupan lampau mereka itu adalah tipe yang keempat juga, yaitu orang-orang yang dengar dhamma beratus-ratus ribuan kali, berpuluh-puluh tahun tapi nggak ngerti-ngerti. Meskipun begitu, mereka tidak patah semangat, mereka terus mendengarkan dhamma. Ya, sehingga karma baik mereka bersemangat membabarkan dhamma itu matang, masak di zamannya Buddha Gotama. Sehingga karena kebajikan karma baik itulah Sang Buddha baru ngomong sedikit, beliau sudah paham. Karena apa? Karena di kehidupan lampau apa yang disampaikan Buddha itu sebetulnya sudah pernah didengar. Tapi di zaman kehidupan lampau karmanya belum masak, karmanya belum matang. Tetapi karena karmanya matang di zaman kehidupan Sang Buddha Gotama, ya itulah sebabnya mereka menjadi orang-orang dengan karakter yang pertama tadi. Ya, jadi sekali lagi, apakah Anda sudah mengerti semua? Yang sebelah sana, yang cewek dulu. Apakah Anda sudah paham semuanya? Ya, ada yang paham, ada yang tidak. Saya gini aja dulu, saya minta 1 orang saja. Tolong Anda sebutkan 4 jenis karakter orang di dalam mendengarkan dhamma. Silahkan yang mau angkat tangan, kalau tidak ada yang angkat tangan, Bante yang tunjuk. Ya, nanti laki-laki juga 1. Tidak ada yang mau tunjuk tangan, maka Bante tunjuk. Silahkan coba Sharon sebutkan 4 jenis karakter orang di dalam mendengarkan dhamma. Yang laki-laki nanti angkat tangan yang bisa ya, kalau enggak nanti saya tunjuk. Silahkan Sharon, tolong didengarkan ya. Namo Buddhaya Bante. Iya, Namo Buddhaya. Jadi 4 jenis itu, yang pertama yang dengar sedikit aja udah bisa paham sama damanya. Oke, Kemudian betul. yang kedua itu harus dengar dari awal sampai akhir baru bisa paham. Oke. Yang ketiga itu yang
harus dengar berkali-kali, terus harus apa tuh namanya? Dibimbing. Dibimbing baru bisa paham. Dan yang terakhir itu yang udah dengar berkali-kali tapi masih belum paham. Enggak paham-paham juga. Tepuk tangan buat Sharon ya. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya Tapokia. Ini ya, yang depan. Ya. Siapa namanya? Nanti sebutkan namanya ya. Ya. Dari ini anak SMP kelas 7 kalau nggak salah ya. Kelas 7 apa kelas 8? Kelas 7 apa kelas 8? Kelas 7. Kelas 7 ya. Oke, silahkan. Apa 4 jenis karakter tadi? Yang satu hanya mendengar drama sedikit udah paham, udah Oh, tahu. belum. Namanya dulu, namanya. Oh, Dandi Udison. Siapa? Dandi Udison. Dandi ya. Ya, Dandi. Oke, silahkan Dandi. Yang pertama tadi apa? Pertama mendengar sedikit aja udah paham. Kedua, Dengar tampuk sudah paham. mendengar awal sampai akhir udah paham, oke. Dan ketiga harus didengar awal dan akhir 3 kali dan harus Oh, 3 dibimbing kali, agar enggak sampai bisa 3 kali loh. dipaham dan 3 kali belum paham juga loh. Dan yang terakhir, yang terakhir mendengar drama tapi tidak enggak paham-paham Masih juga. enggak paham. Iya, betul. Tepuk tangan buat Dandi ya. Oke, terima kasih Dandi, terima kasih Sharon. Atau ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Tidak ada? Oh, di sana ada SD tapi terlalu jauh ya. Ya cukup ya. Jadi Bante pikir Anda semua sudah paham. Jadi demikian pesan Dhamma yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi semoga Anda semakin maju di dalam praktek Dhamma dan semoga Anda senantiasa sehat dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana pada Yang Mulia Bante Tirasobano yang telah memaparkan Dhamma Desana pada perayaan Asada Sekolah Bodhidharma tahun 2023. Untuk acara berikutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Selanjutnya, mari kita mendengarkan bersama-sama Gita Buddhis yang berjudul Dhammacamka Pawatana Sutta yang akan dinyanyikan oleh peserta didik SMA Sharon Ko dan Vita Chung. Tes, tes. Ku
Acara selanjutnya, Dana Paramita.
Pemercikan tirta suci oleh Biku Sangha. Hadirin bersikap anjali. Silakan semuanya bersikap anjali ya. Tenang, Bante akan baca Parita Manggala atau doa kejayaan, doa berkah ya. Silakan semuanya bersikap anjali. Jayanto bodhiyam mule sakyanang nan dewa dano ewang tawang wijayo hijaya sujayam manggale apara jita palan kesise patawe pokare abiseke sabambudananga gapato pamodati sunna katang sumanggalang supaba tang soho titang sukano sumohonto caksuye tang brahmacare supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang pada kinamano kamang panidi te pada kinam pada kinanikatawak nalabanta te pada kine sabe tiyo wiwajantu sa barogo witnan satuma tem bhawa dwantara yosuke dega yukom bawa abiwa dan nasilesane cang wodang pacayino cataroda mawa dante ayuwano sukang balang ratana tayate jasando karo gabaya weranso. Selanjutnya, pelimpahan jasa dan penutup puja bakti. Kepada pemimpin puja bakti, dipersilakan. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada seluruh makhluk, sanak keluarga yang membutuhkan dengan bersama-sama
membacakan parita etawata. Untuk yang akasataka ketiga, nanti kita akan bacakan keluarga besar sekolah Bodhidharma. Marilah kita bersama-sama membacakan parita etawata. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe buta anumo dantu sabah sampati sidia etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata ca bumata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu Indonesia akasata ca bumata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu lokasanti idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko caraja bawatu damiko akasata ca bumata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu keluarga besar sekolah Bodhidharma akasata ca bumata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu sasanang akasata ca bumata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu desanang akasata ca naga mahidika punyang tang anumodit wajirang
rakantu no guru akasata ca bumata dewa naga mahidika unyang tang anumodit wajirang rakantu mang parang di sadu sadu sadu. Selanjutnya marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama memberikan penghormatan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan parita namakara. Umat dipersilakan mengambil sikap wajarasana anjali pada. Marilah kita bersama-sama membacakan nama karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangha Sangkang namami. Namo Sanggaya. Biku Sangga berkenan meninggalkan ruang bakti sala. Umat dipersilakan berdiri saling berhadapan dan beranjali. Umat dipersilakan duduk kembali. Demikian tadi kita telah bersama-sama melaksanakan puja bakti perayaan Asada Sekolah Bodhidharma tahun 2023. Saya selaku pemimpin puja bakti, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata dari saya, selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.